Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang saya hormati dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan membuat sedikit komentar terhadap apa yang dibuat oleh saudara kita yang bernama Muhammad Nuruddin, Al-Ustadz Muhammad Nuruddin. Saya melihat beliau ini alhamdulillah banyak manfaatnya kepada umat, walaupun barangkali perlu juga didiskusikan apa yang beliau katakan. Itulah kita umat Islam, saling mengingatkan, saling mengkritik apabila memang perlu untuk dikritik. Di sini saya ingin membela yaitu seorang ulama di mana beliau adalah jasanya diambil orang semenjak beliau menyampaikan ilmu kepada umat sampai sekarang jasanya masih tetap dipergunakan orang. Ilmu-ilmu yang disalurkannya hingga saat ini alhamdulillah berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapan-ucapannya itu masih terus berada di lisan-lisan para ulama, termasuk di lisan para ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah sendiri, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi adapun bantahan saya terhadap video yang dibuat oleh akhi Nuruddin yang berjudul Mazhab Ibnu Taimiyah bukan mazhab salaf. Jadi pertama di dalam video itu beliau menunjukkan buku-buku yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu sudah dikritik orang. Ya betul, Ibnu Taimiyah itu dikritik orang. Dan saya rasa semua ulama itu pernah mendapat kritikan. Bukanlah ulama kalau tidak mendapat kritikan. Tidak ada manusia yang luput daripada kritikan. Karena itu seharusnya kita sikapi biasa saja. Orang yang dikritik itu belum tentu dia yang salah. Tidak selamanya orang yang dikritik yang salah. Nah, bisa saja orang yang mengkritik juga yang salah. Itu tidak mustahil. Di sini untuk membantah itu mudah sekali. Pertama, yang membela Ibnu Taimiyah itu juga ada. Bahkan semenjak zaman dulu yang membela dia itu ada. Al-Imam misalkan Al-Imam Az-Zahabi, beliau itu membela Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak sekali kalau kita sebutkan nama-namanya tidak mungkin. Banyak yang membela beliau. Saya sebutkan saya tunjukkan beberapa kitab ya. Ini termasuk kitab namanya kitab Kitabul Intisar. Ini kitab ini ditulis yaitu sekitar 700-an Hijriah, karena pengarangnya juga wafat 744 Hijriah, yakni sudah lama beliau itu dibela orang, dibela ulama. Adapun buku yang ditunjukkan Nuruddin itu saya lihat buku-buku baru itu semua. Buku-buku baru, bahkan pengarangnya masih hidup. Seperti Syekh Said Fudah, beliau itu masih hidup yang terkenal dengan pembelaannya terhadap akidah Asy'ariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Saya pribadi juga mengambil manfaat dari beliau. Tetapi saya sebagai penuntut ilmu, sebagai murid, tidak mesti harus mengambil semua pendapatnya. Nah, itu dia. Kemudian yang membela beliau itu termasuk adalah ini ada kitab namanya Ibnu Taimiyah. Beliau juga membela Ibnu Taimiyah di dalam buku ini yang disusun oleh Syekh Muhammad Awad Abdul Ghani Al-Misri.
Nah, itu dia. Kemudian termasuk yang membela beliau itu juga ini Al-Intisar li Ibnu Taimiyah. Nah, itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Muhammad bin Abdul Karim. Yakni kalau kita tunjukkan ulama-ulama yang menulis buku untuk membela Ibnu Taimiyah itu, saya rasa tidak akan mungkin ya, banyak sekali. Oleh karena itu perlu insaf, kita jangan hanya menunjukkan orang-orang yang mengkritiknya, tetapi kita harus tunjukkan orang-orang yang membelanya gitu. Itu yang pertama untuk bantahannya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu adalah seorang mujassim. Mujassim dalam arti adalah orang yang menjisimkan Allah Ta'ala, atau menyatakan Allah Ta'ala itu berjisim seperti jisim manusia. Saya rasa tidak ada manusia yang mengatakan itu kalau dia seorang muslim. Tidak ada. Apalagi sekaliber Ibnu Taimiyah, seorang ahli ilmu, tak mungkin dia mengatakan itu. Tapi yang jadi masalah adalah karena lawazim yang dilihat oleh Nuruddin. Yakni karena ketika Ibnu Taimiyah misalkan mengatakan Allah Ta'ala memiliki yad, tapi tidak seperti yadnya makhluk, tapi tidak seperti tangannya makhluk, itu dalam pengertian Nuruddin, Ustaz Nuruddin maaf, itu sudah menunjukkan tajsim. Subhanallah, kalau kita lakukan seperti itu berarti banyak sekali ulama-ulama itu yang tajsim. Banyak sekali ulama, bahkan termasuk Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu mengatakan itu juga di dalam kitabnya Al-Ibanah. InsyaAllah kita akan tunjukkan. Lupa saya tadi mengambilnya. Kitab Al-Ibanah akan kita tunjukkan nanti bahwasanya dia juga mengisbatkan niat. Apakah kita katakan Abu Hasan Al-Asy'ari itu seorang mujassim karena dia mengisbatkan niat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki tangan tetapi tidak seperti tangan makhluk. Kemudian kamu katakan berarti sama dong, sama-sama makhluk punya tangan, berarti jawari. Tidak seperti itu lawazimnya Ustaz Nuruddin. Kalau seperti itu saya katakan, apakah kamu mengisbatkan Allah Ta'ala itu memiliki zat? Kalau kamu katakan Allah Ta'ala memiliki zat, berarti sama dong, manusia juga memiliki zat. Subhanallah. Berarti bukan seperti itu. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki yad, memiliki wajah, kemudian dia mengatakan tetapi tidak seperti wajahnya makhluk, tidak seperti tangannya makhluk, itu bukan tajsim, itu bukan mujassim. Karena kalau kita katakan itu mujassim, banyak sekali ulama-ulama salaf yang katakan mujassim. Itu tidak mungkin, wahai saudaraku. Saya ulang kembali, saya tanya kamu, apakah Allah Ta'ala itu memiliki zat? Kalau kamu katakan Allah Ta'ala tidak memiliki zat, maka Anda telah menyelisihi semua ahlu sunnah wal jamaah. Kau katakan Allah Ta'ala tidak memiliki zat, yakni Allah Ta'ala itu tidak ada. Kalau kamu katakan Allah Ta'ala itu memiliki zat, tetapi tidak seperti zatnya makhluk, apa bedanya dong? Kau mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki zat, dengan mereka mengatakan Allah Ta'ala memiliki zat, tetapi tidak seperti zatnya makhluk. Memiliki wajah tetapi tidak seperti wajahnya makhluk. Apa bedanya? Coba dulu sebutkan apa bedanya. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu, wahai saudaraku, seharusnya kita, apalagi dalam sekarang kita butuh persatuan umat Islam. Jangan hanya sibuk memecah belah. Kalau saya pribadi, pandangan saya tentang perbedaan antara saudara-saudara kita Salafi atau Wahabi. Sebenarnya sebutan Wahabi pun saya nggak suka. Gak senang menyebut mereka dengan Wahabi, karena kebanyakan orang yang mengatakan mereka itu Wahabi dengan tujuan tangkis, yaitu mencela, dengan tujuan mencela. Sementara kata Al-Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita namakan seseorang dengan tujuan mencela dengan kata Allah, dengan sifat Allah, dengan asma Allah, tidak boleh. Karena zaman dulu kita tidak menemukan Ar-Rahmaniyah, misalkan Al-Wahid, macam-macam lah, Ar-Rahmaniyah, Ar-Rahimiyah dan lain, untuk tujuan mentangkis, mencela orang, tidak kita temukan. Kenapa? Sopan santun. Dan kita katakan, kalau saya pribadi tidak setuju dengan istilah-istilah seperti itu, karena istilah-istilah itu bisa berefek kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini akan saya katakan, apakah Ibnu Taimiyah itu seorang mujassim?
Mari kita lihat apa yang dikatakan Al-Imam Al-Alusi rahimahullah. Saya rasa kamu pasti mengenal Imam Al-Alusi. Di mana Al-Imam Al-Alusi mengatakan apakah Ibnu Taimiyah itu seorang mujassim. Di mana di dalam kitab yang berjudul Jala'ul Ainaini, di situ dinukil pernyataan Al-Imam Al-Alusi, dinukil sendiri oleh anaknya. Beliau mengatakan, wal ajabu mimman yatruku sariha lafzihi, dan sangat ajab, yakni ajaib, sangat aneh, kata beliau, orang yang meninggalkan sarih lafzihi, yakni kesarihan lafaznya, maksud kesarihan kejelasan, kelentangan, kenyataan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah binafyi tashbih, bahwasanya dia Ibnu Taimiyah itu menafikan, yakni tidak mentasbihkan Allah Ta'ala dengan makhluknya, tidak menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Yakni Imam Alusi mengatakan dengan jelas Ibnu Taimiyah itu sudah jelas dikatakan di dalam kitabnya, dia itu menafikan, yakni tidak mengatakan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Kemudian wat tajasim, tidak mengatakan tajasim, yang mengatakan Imam Al-Alusi. Kemudian wa ya'khudhu bilazimi qawlihi, sementara dia mengambil lazim qaulnya. Yang dimaksud lazim qaulnya yakni perkiraan orang lah yang bisa memungkinkan terjadi gitu. Yakni misalkan ketika Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala memiliki yad, mereka mengatakan bahwasanya lazim qaulnya itu berarti Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk gitu. Nah, itulah pandangan mereka lazim qaulnya. Kemudian beliau mengatakan la yaqulu bihi, sementara dia tidak mengatakan lazimnya. Yakni benar Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan sifat manusia itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusallimu luzumahu. Itu sudah jelas dari pernyataannya ini bahwasanya Imam Al-Alusi menyatakan Ibnu Taimiyah itu bukan mujassim, jelas di dalam kitab-kitabnya. Bukan mujassim dan juga bukan musyabbih. Hanya saja orang memahami dari perkataannya bisa berefek, bisa berpotensi mujassim. Itu kan pendapat orang. Itu kan penilaian orang kepadanya. Bukan salah Ibnu Taimiyah. Ketika orang salah menilai daripada hasil ungkapanku, bukan berarti saya yang salah gitu. Itu kan kesalahan mereka memahami. Seperti itu. Oke lah, ini apa yang dikatakan beliau ini terbukti di dalam kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Mungkin antum, saya yakin belum membaca itu buku-buku Ibnu Taimiyah dengan sempurna, dengan baik. Hanya nukil sini. Mana Azhari seperti itu, akhi. Azhari itu orangnya tidak akan menetapkan kecuali setelah melihat hujahnya melalui buku yang ada. Yakni buku yang ditulis mereka sendiri. Kita ingin mengkritik Ibnu Taimiyah, kritik langsung dari buku-bukunya. Ini saya lihat di Facebook, entah buku-buku Ahbas yang jadi rujukan. Buku Ahbas itu takfiri, jauh dengan Azhari, suka mengkafirkan orang. Sama dengan Salafi, yakni Salafi takfiri. Di zaman sekarang pun ada Salafi takfiri, suka mengkafirkan orang. Saya dua-duanya alhamdulillah tidak termasuk. Saya di sini membela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun pengikutnya banyak yang tidak sama dengan Ibnu Taimiyah, saya rasa. Ini ada kitabnya At-Tadmuriyah. Di mana kitab At-Tadmuriyah ini salah satu karya yang simpel di bidang akidah yang ditulis Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita buktikan apa yang dikatakan Syekh Alusi tadi, di mana Ibnu Taimiyah itu menafikan dirinya dari tajasim. Di dalam kitab ini dikatakan, halaman berapa ini? Halaman 12 ya. Ada di Google itu. Cari aja di Google nanti PDF-nya, insyaallah ada. Terkenal ini. Walaupun antum baru pertama mungkin mengenalnya. Di situ dia mengatakan at-tauhidu fi sifati fal aslu fi hadzal babi ay yusaf Allahu bima wasafa bihi nafsuhu. Mentauhidkan sifat, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala, maka pada dasarnya pada bab ini, pada bab sifat, Allah Ta'ala mesti disifati sesuai dengan apa yang dia sifatkan kepada dirinya. Jelas.
semua orang sepakat kita harus menyifati Allah sesuai dengan apa yang disifatkan kepada dirinya. Wa bima wasafathu bihi rusuluhu, dan dengan apa yang disifatkan rasul-rasulnya. Yakni karena Allah Ta'ala itu adalah perkara yang ghaib, kita tidak melihat Allah Ta'ala dengan kasat mata kita, sehingga kita hanya menyifati apa yang disifatkannya, baik itu melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi SAW. Nafyan wa isbatan, yakni kita menafikan apa yang dinafikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita mengisbatkan apa yang disebutkan Allah Ta'ala. Ketika dia menafikan dari dirinya bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki syarik, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai', kita harus katakan Allah Ta'ala tidak ada yang sama dengannya. Wa isbatan, begitu juga isbat ketika Allah Ta'ala mengisbatkan kepada dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sami', mendengar, kita katakan mendengar. Kemudian fayusbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi wa yanfi anhu ma nafahu an nafsihi, hampir sama dengan maknanya. Kemudian wa qad ulima anna tariqata salafil ummati wa a'immatiha isbatu ma asbatahu min as-sifati min ghairi takyifin. Sesungguhnya telah diketahui daripada ulama salaf umat terdahulu, para ulamanya itu mereka itu mengisbatkan, menetapkan apa yang disifatkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran min ghairi takyifin, tanpa takyif, yakni tanpa bertanya-tanya bagaimana. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya itu misalkan as-sami', mendengar, jangan ditanya bagaimana mendengarnya. Jangan ditanya-tanya, kita nggak tahu itu bagaimana. Melihat, bagaimana melihatnya, dengan apa, pakai mana. Jangan, itu bukan urusan kita. Karena Allah Ta'ala tidak menceritakan bagaimana dianya. Oleh karena kita diamkan. Itu namanya min ghairi takyifin, tanpa mencari-cari bagaimana gitu. Pokoknya Allah Ta'ala itu mendengar. Allah Ta'ala itu kamal, sempurna, selesai. Wala tamsilin, kata beliau. Dan tidak tamsil, yakni tidak menyamakan sifatnya dengan sifat makhluk. Ketika Allah Ta'ala maha mendengar, jangan kita katakan ada yang sama pendengarannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, wa min ghairi tahrifin, dan tanpa ada tahrif. Dimaksud tahrif yang ini perubahan makna. Jangan kita rubah-rubah maknanya. Makna ini diganti kepada makna ini. Banyak orang merubah-rubah makna dalam Al-Quran dengan alasan majas segala macam. Tetapi pada ala kulli hal sebenarnya ketika mereka lari daripada tamsil, mereka akan jatuh ke tamsil yang sama. Itu dia. Nah, kemudian selanjutnya di sini di halaman 13, fatariqatuhum tatadammanu isbatal asma'i was sifat. Maka cara mereka dalam menyikapi sifat-sifat Allah Ta'ala, isbatal asma'i was sifat, mereka itu mengisbatkan, yakni menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Sebagaimana kita menetapkan nama-nama Allah Ta'ala karena dia sendiri menyebut itu namanya, begitu juga Rasulullah menyebut itu nama Allah Ta'ala, kita tetapkan. Begitu juga sifat-sifat. Oleh karena itu sesuatu yang tidak disifatinya dalam Al-Quran dan Hadis, tidak perlu kita sifati Allah Ta'ala. Dan itu. Kemudian di dalam Al-Quran tidak pernah disifati Allah Ta'ala itu jisim. Karena kita sifati Allah Ta'ala itu jisim, tidak boleh gitu. Kemudian ma'anafi salatil makhluqat, kemudian menafikan, yang maksud menafikan di sini adalah menjauhkan, yakni tidak menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluk, itu kata beliau. Apakah setelah ini kita katakan ini sudah sharih, jelas pernyataan beliau itu bukanlah musyabbih yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jadi ringkasan yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah, menurut pandangan saya yang saya yakini, sama seperti yang saya yakini dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, ulama Azhar. Beliau itu ghaniyun anit ta'rif, tidak perlu diperkenalkan. Itu sudah terkenal ya bagi penuntut ilmu, biasanya tidak ada yang mengenal beliau. Jadi perbedaan kita, saya pribadi ini Asy'ariyah dengan mereka Salafilah kita katakan.
Saya katakan perbedaan itu hanyalah di furu'ul aqidah. Sebagaimana di dalam fikih kita terima perbedaan di dalam fikih bagian puruknya, kalau bagian usul di fikih pun tidak boleh perbedaan. Di bagian puruknya kita menerima perbedaan. Bahkan ulama zaman dulu sampai berbeda. Ini apakah Fatihah itu termasuk bismillah atau tidak? Al-Quran mengingkari satu huruf dari Al-Quran itu kafir. Tetapi ulama berbeda, kita terima dengan lapang dada karena itu masalah puruk gitu. Kemudian di dalam akidah pun ada namanya puruk. Termasuklah Allah Subhanahu wa taala yakni di atas aras dan lain-lain. Perkara yat, perkara apakah ditakwil, apakah cukup diisbat atau ditafwid. Yang benar pendapat itu ada 3, yaitu takwil ada, itulah kebanyakan ulama mutaakhirin Asy'ariyah. Kemudian tafwid, itulah kebanyakan ulama Asy'ariyah mutaqaddimin. Kemudian isbat namanya, itu adalah kebanyakan yang diperjuangkan oleh kebanyakan Hanabilah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau saya pribadi memandang 3 ini tidak mesti saling mengkafirkan. Bahkan saya memandang tidak mesti saling menyesatkan. 3-tiganya ini bisa kita terima. Oleh karena itu saya berharap dari kalangan saudara-saudara kita Salafi, mereka pun harus lapang dada lah menerima perbedaan ini. Begitu juga dari kalangan Asy'ariyah harus lapang dada lah menerima perbedaan ini. Ini sudah ratusan tahun dibahas oleh para ulama. Tidak mesti kita harus berantem masalah yang sama. Kurang dewasa gitu. Saling kritik silahkan. Tetapi janganlah sampai menyesatkan, mengkafirkan, ataupun mencela berlebihan ulama-ulama yang banyak jasanya kepada kita. Tidak boleh itu ya. Oke, mungkin terakhir dari video ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Saya rasa Imam Suyuti ini salah satu ulama yang diterima dari 2 belah pihak. Orang Asy'ariyah menerima Imam Suyuti, kemudian orang Salafi juga saya rasa mereka menerima Imam As-Suyuti rahimahullah.